Ya, baik. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini, sebelum Bante mulai topik pada yang kita akan bahas, Bante akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kira-kira ini adalah 3 pertanyaan yang Bante masih kurang ya, yang belum Bante bahas kemarin karena waktu. Nah, jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali, dipersilahkan mengetik di kolom komentar ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, Bante, saya mau tanya, pada zaman Buddha masih hidup, mudah sekali mencapai kesucian. Apakah di zaman sekarang ini masih bisa untuk mencapai kesucian? Ya, jadi yang pertama di zaman Buddha katanya ya, mudah sekali mencapai kesucian. Kalau sekarang bagaimana? Ya, sekarang sama ya, sebenarnya untuk mencapai kesucian itu sama, tetapi yang beda adalah kitanya, ya kan? Kan kalau kita bilang misalnya resep untuk masak nasi goreng kan sama, tetapi kitanya bagaimana, ya kan? Kadang-kadang nggak campur ini, nggak campur itu, pada akhirnya nggak jadi. Nah, sama. Untuk mencapai kesucian, Buddha bilang kepada kita, yaitu untuk membuang loba, dosa, dan moha. Tetapi, ya sampai hari ini, siapa yang sudah buang banyak? Belum kan? Kita belum buang banyak. Ya, jadi bahkan pelatihan-pelatihan diri juga kita belum banyak yang kita ambil ya. Belum banyak yang kita ambil, yang kita latih setiap hari. Jadi bagaimana kita bisa mencapai tingkat kesucian. Yang kedua, yang kemarin Bante sempat bahas mengenai 3 mangkok ya. Nah, 3 mangkok ini Bante kasih lihat Bapak Ibu kembali biar nanti bisa sambil kita bahas kenapa kita belum mencapai kesucian. Yaitu 3 mangkok ini ada 3. Jadi yang pertama adalah kalau kita mendengarkan Dhamma itu atau belajar Dhamma, yang pertama kita harus hindari adalah seperti mangkok yang terbalik atau tidak mendengarkan Dhamma sama sekali walaupun Anda sedang ada di wihara. Yang kedua, seperti mangkok yang berlobang atau kita tidak ingat ya. Dan yang ketiga adalah seperti mangkok yang dicampur dengan racun. Nah, jadi mangkok ini adalah tubuh atau batin dari Bapak Ibu. Mangkok yang pertama ya sudah diwihara tapi nggak mendengarkan Dhamma, nggak belajar Dhamma, ya kan? Cuma tahu lihat kiri kanan orang punya kelemahan, orang punya kekurangan. Jadi yang dibawa pulang adalah bukan Dhamma ya, tetapi yang dibawa pulang adalah yaitu loba dosa moha dibawa pulang. Jadi yang seperti ini apakah pantas mencapai kesucian? Tentunya tidak bisa. Ya, kalau orang yang seperti ini tidak bisa mencapai kesucian. Mau tinggal di wihara seumur hidup pun juga nggak bisa. Karena pada dasarnya ya seperti tadi, seperti gelas ini. Kalau kita nggak buka, nggak bisa isi. Jadi seperti batin kita, kalau kita nggak pernah mau buka, maka batin kita nggak pernah full. Ya, jadi ini adalah yang pertama, kenapa kita belum mencapai kesucian. Yang kedua, seperti mangkok yang bocor, ya kan? Jadi sudah dengar tapi lupa. Ya, kalau sudah lupa, boro-boro kita mau praktek, ya kan? Karena sudah lupa. Tadi Bante ngomong apa ya? Lupa. Ya kan? Ketemu Buddha, Buddha ngomong apa ya? Lupa. Jadi yang kedua ini adalah kita tidak mengingat. Pada akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita praktekkan ya. Apa yang harus kita praktekkan kita nggak tahu. Dan yang ketiga adalah mangkok atau batin kita yang dicampur sama perasaan-perasaan kita. Emosi-emosi negatif kita. Jadi bagaikan mangkok yang diisi racun. Ya, diisi racun. Dicampur dengan emosi-emosi negatif. Misalnya Anda pergi mendengarkan Dhamma,
tetapi untuk pembenaran terhadap opini Anda yang Anda akan gunakan untuk nyerang orang, ya kan? Misalnya, Anda lagi belajar Manggala Sutta, terus jangan bergaul dengan orang bodoh, kan? Tidak bergaul dengan orang yang bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana. Nah, ini kan Anda dapat nih, ketika ketemu teman Anda yang misalnya yang bikin Anda sakit hati, Anda cemburu, Anda marah, dan seterusnya, Anda bilang, oh, inilah orang bodoh misalnya. Ya kan? Di situ Anda kasih tahu ke teman-teman, tuh seperti Manggala Sutta bilang, jangan bergaul sama dia orang bodoh. Nah, jadi Anda menggunakan dhamma bukan untuk membersihkan diri sendiri, tapi untuk meracuni orang lain. Nah, itu salah. Nah, makanya wajar kalau kita belum mencapai tingkat kesucian. Ya, wajar kalau kita belum sampai. Mau seberapa kuat pun usaha kita, kalau tiga ini kita belum realize dalam diri kita, susah. Ya, oleh karena itulah kita sama-sama masih belajar. Ya, sama-sama kita masih belajar, kita sama-sama masih saling mengingatkan. Nah, jadi kenapa di zaman sekarang kita susah untuk mencapai kesucian? Karena kita sendiri yang belum mau untuk menjadi suci. Kalau kita mau, kita bisa. Ya, cuma kita belum mau. Sama halnya Bapak Ibu Bante bilang kepada Bapak Ibu kemarin kan, soalnya gini, kalau meditasi kelas, Bapak Ibu biasa banyak, nanti tengah jalan hilang. Jadi Bante sudah pakai sistem diskon. Kalau Bapak Ibu mau, silahkan. Kalau Bapak Ibu sudah nggak mau, misalnya sudah setengah jam, sudah capek, mau berhenti, ya bisa stop. Nah, tetapi bisa nggak, walaupun saya capek, saya teruskan sampai selesai? Bisa. Kok bisa? Karena ada tekad, sama dengan kesucian. Kalau Bapak Ibu punya tekad untuk mencapai kesucian, itu kita bisa mencapainya. Tetapi kalau Bapak Ibu, susah lah Bante, ya kan? Misalnya besok atas sila, sudah ambil sila pagi-pagi sama Bante, terus malam, lupa ada yang ulang tahun. Aduh Bante maaf ya, mesti makan. Ya udah. Jadi kesucian itu adalah pilihan kita, ya. Bukan karena ada Buddha atau enggak ada Buddha, tetapi itu adalah pilihan kita bagaimana kita mau realize apa enggak. Nah, yang kedua, enaknya kalau di zaman Buddha, para upasaka, upasika, biku sangga yang lahir di zaman itu, bagaikan gelas ini Bapak Ibu ya, bagaikan gelas ini, airnya sudah sampai di bibir gelas ya, sudah mau penuh. Jadi begitu Buddha ceramah satu kata, tinggal tetesan terakhir itulah yang menyebabkan dia mencapai kesucian. Dan kita hari ini karena memiliki niwarana, penghalang-penghalang batin, rasa malas, ya kan, rasa kebencian dan seterusnya, pada akhirnya kita punya gelas, kita juga isi, tetapi kita nggak isi maksimal. Sehingga untuk mencapai kesucian itulah kita lebih lambat daripada yang lain, karena kita isi gelas kita tiap hari juga berbuat baik, tetapi untuk menghancurkan, untuk mengurangi loba dosa moha, kita masih kurang. Jadi loba dosa moha jalan, perbuatan baik juga jalan. Ya, jadi ini yang harus kita consider atau aware ya, kita harus sadari di sini. Jadi waktu Bante di Bodh Gaya 2014, satu teman dari Bangladesh ya, satu teman dari Bangladesh, satu biku, dia bilang kepada saya, Auso, kamu ke sini, kemudian kamu bertekad ya. Jadi saya diminta bertekad di satu titik. Di titik itu di mana Buddha mencapai pencerahan ya di Vajrasana. Di situ beliau bilang, kamu bertekad semoga dengan kekuatan ya sila sedikit, samadhi sedikit, dan panya yang sedikit. Nah, semoga suatu saat nanti ketika Buddha Maitreya tercerahkan di tempat ini, kita memiliki kondisi dan potensi yang tepat untuk lahir di situ. Sehingga kita bisa ketemu dengan Buddha Maitreya di masa mendatang, dan kita juga bisa mencapai kesucian di saat itu. Nah, jadi ini adalah contoh ya bagaimana kita harus memiliki tekad ke sana. Ya, dan tekad juga nggak cukup kalau kita cuma omongkan, tetapi kita nggak praktekkan. Jadi
Ini adalah kita harus consider agar kita bisa mencapai kesucian. Dan Bante yakin kesucian itu bisa dicapai. Nanti hari ini kita akan bahas itu. Dan yang kedua adalah apa yang disebut Amitabha Pure Land juga di luar dari alam 31 alam. Ya, kemarin kita sedang membahas ya alam-alam ya, karena Bante membahas pengenal semua alam. Dan ya akhirnya kita sampai merembet kepada Pure Land ya, Sukawati. Nah, kalau kita bilang di dalam sistem atau Pure Land daripada Buddha Sakyamuni ya 31 alam ini adalah sistem dari Buddha Sakyamuni. Sedangkan kalau misalnya Buddha Amitabha, karena beliau punya parami sendiri, maka punya Pure Land sendiri, yaitu kalau nggak salah 7 tingkatan surga yang disebut Sukawati. Jadi di sana tidak ada turun. Ya, kalau misalnya kita di alam sini, manusia Anda jahat, Anda turun ke neraka. Anda baik, Anda ke surga. Naik turun sampai kesucian. Tetapi kalau di alam Pure Land atau Sukawati, nah di situ Anda akan progresnya adalah meningkat. Jadi ketika Anda lahir di level surga level 1, ketika Anda meninggal, Anda akan melahir ke tingkat 2, tingkat 3, sampai Anda pencerahan. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari sistem ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih jelas, ya bisa tanya kepada Suhu ya. Karena secara penjabaran biar lebih sama. Yang pasti, alam Sukawati berbeda dengan alam Akanista yang sering mungkin Bapak Ibu dengar. Akanista itu adalah alam Brahma, dan ini adalah berbeda dengan alam Sukawati ya, yang perlu kita tahu saat ini. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir adalah apakah kesemua alam tersebut juga bersifat tidak kekal? Ya, maksudnya di sini adalah 31 alam ini, kita nggak bahas alam Sukawati saat ini, kita membahas 31 alam ini, apakah alam tersebut tidak kekal? Bante pernah nonton satu film dari Thailand ya, itu tentang kiamat, bagaimana dunia itu hancur ya karena panas matahari dan akhirnya terbakar. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita daripada Doomsday yang dibawakan oleh Dr. Dhammadippa, Ayah Dhammadippa kemarin. Nah, di situ sangat detail sekali beliau bahas, dan ketika dunia kita itu hancur, maka debunya ya dikatakan debunya itu sampai ke alam Brahma. Ya, ketika kiamat debunya sampai ke alam Brahma. Nah, jadi kalau Anda bayangkan bumi, ya kan, manusia di tengah alam dewa, alam surga, terus alam Brahma. Nah, Anda bayangkan ketika dia meledak, debunya sampai alam Brahma, berarti surga juga ikut lenyap. Ya, dengan kata lain, surga juga nggak ada di situ. Karena debu dari bumi aja sampai ke alam Brahma. Ya kan? Surga dekat dengan kita kan? Nggak jauh kan? Betul nggak Bapak Ibu? Dekat. Kalau dari sini ke surga sekitar setengah jam ya. Grand Heaven. Ya dekat, nggak jauh ya. Jadi ini bercanda. Tetapi surga yang maksudnya Bapak Ibu sering tahu adalah tingkat 6, 1, 2, 3, 4, sampai 6. Ketika dunia kita lenyap karena kiamat, nah mereka juga akan lenyap. Karena dikatakan ya, debu daripada bumi aja itu sampai ke alam Brahma ya. Nanti coba kalau itu ada waktu, Bapak Ibu bisa lihat kembali yang tentang ceramah Doomsday dari Ayah Dhammadippa. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana penjabarannya di sana ketika ketika menjelang kiamat ya. Tetapi Bapak Ibu enggak usah takut ya kan. Tadi baru hujan kan. Jadi kiamat masih lama, masih ada air ya. Enggak usah takut. Tetapi semua alam di alam samsara itu adalah tidak kekal. Tidak kekalnya karena kita akan lahir dan keluar dari situ. Lahir dan keluar dari situ ya. Kita nggak kekal. Oke, kita next ke yang hari ini kita akan bahas adalah
bagaimana kita merenungkan Dhamma atau yang kita sering kenal adalah ajaran dari Buddha. Dhamma ini adalah esensinya sendiri adalah kebenaran, ya, kebenaran, dan kebenaran yang kita bahas di sini adalah yang kita sering bahas di dalam Dhamma Nusati, ya. Bapak Ibu sering bahas Dhamma Nusati. Di sana dikatakan Dhamma Sang Bhagawa Swakato Bhagawata Dhammo. Berarti Dhamma yang telah ditemukan, ya, telah ditemukan oleh Sang Bhagawa adalah sudah sempurna dibabarkan. Sempurna dibabarkan di sini, kenapa sempurna dibabarkan Bapak Ibu? Karena Dhamma yang telah dibabarkan oleh Buddha bisa membuat Anda atau kita semua siswa dari Buddha untuk mencapai tingkat kesucian. Makanya dikatakan Dhamma telah sempurna dibabarkan. Sempurna maksudnya mampu membuat orang yang memiliki loba dosa moha hingga bebas dari loba dosa dan moha. Sehingga di sini dikatakan bahwa Dhamma Sang Bhagawa telah sempurna dibabarkan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, berada sangat dekat. Berada sangat dekat maksudnya dekat bagi orang-orang yang benar-benar mempraktekannya. Ya, beberapa dari mungkin Bapak Ibu yang mempraktekkan Dhamma, Anda akan merasakan lebih kebahagia, lebih tenang, lebih damai, tidak gampang stres, dan seterusnya. Karena itulah Anda dekat di situ, ya. Dekat dalam hal ini adalah dekat di dalam batin kita. Karena kenapa? Batin kita memiliki benih untuk mencapai kebuddhaan. Sehingga kalau kita mempraktekkan Dhamma itu sendiri, kita akan feel lebih enak, lebih damai, dan seterusnya. Kadang-kadang beberapa dari Bapak Ibu mungkin kalau Anda berlatih sungguh-sungguh, biasanya dalam latihan kadang-kadang nggak tahu bagaimana, mungkin feel Anda, kok nggak tahu bagaimana Bante ya, aneh. Misalnya lagi meditasi tiba-tiba nangis, ya kan? Lagi baca parita tiba-tiba nangis. Atau lebih ketika lagi dengar liamkeng atau apa, misalnya lagu atau yang berkaitan dengan lagu Buddhis, tiba-tiba sedih. Atau mungkin Bapak Ibu yang pernah ke India, kayak dulu ada satu umat yang Bante bawa, setiap kali Bante bilang, ini rumah Sujata misalnya, dia langsung nangis. Karena dia bilang, aduh Bante nggak nyangka ya saya bisa datang di tempat ini. Ya, oh ini Buddha mencapai parinibbana di sini, dia menangis. Nah karena itulah dikatakan sangat dekat. Dekat untuk orang-orang yang sudah mulai mempraktekkan, ya, sudah mulai mempraktekkan Dhamma. Jadi di sini sangat dekat. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah tak lapuk oleh waktu, ya, akaliko, ya, tak lapuk oleh waktu. Dari dulu sampai sekarang adalah sama. Samanya bagaimana? Dipraktekkan dari dulu bisa mencapai orang kesucian, dipraktekkan di zaman sekarang juga bisa mencapai kesucian. Berarti kualitas dari Dhamma yang dibabarkan oleh Buddha itu adalah sama. Bante kasih contoh. Di zaman Buddha masih ada banyak para biku yang memang mencapai kesucian, ya. Dan setelah Buddha parinibbana pun masih ada biku-biku yang mencapai kesucian. Bahkan di saat ini, ya, misalnya di istilahnya di tahun-tahun abad 20 19 seperti sekarang, banyak juga para biku senior yang mereka sudah mencapai tingkat kesucian, ya. Banyak yang dipercaya, ya, seperti para guru besar, mungkin yang Anda sering tahu seperti Achan Man, ya. Nah, mereka dianggap sudah mencapai tingkat kesucian. Ya, di Thailand masih banyak, di Myanmar juga masih banyak. Jadi ini membuktikan bahwa walaupun 2600 tahun yang lalu sampai sekarang masih bisa membawa Anda dan kita semua
untuk mencapai tingkat kesucian. Nah, jadi di sini disebutkan tak lapuk oleh waktu. Kemudian Dhamma yang diajarkan oleh Buddha mengundang untuk dibuktikan atau ehipasiko, ya. Kita diminta Buddha untuk tidak asal percaya. Apa Bante Dhamma ngomong langsung Anda dengar terus oh ya ikutin gitu ya. Enggak, apa yang saya ngomong Anda bisa trace, maksudnya bisa tracking. Oh, Bante tadi ngomong misalnya sutanya yang mana ya? Misalnya yang tadi tentang kiamat kan. Oh, sutta yang mana itu ya tadi Bante ngomong, coba dicari, dibaca. Ya kan? Oh, setelah Anda baca, oh ternyata ini. Lihat, ya kan? Terus yang lain misalnya, ehipasiko yang lain. Misalnya kalau dibilang apa? Misalnya apa ya? Meditasi nggak susah, gampang. Anda ehipasiko coba duduk dulu 5 menit. Oh ya gampang, nggak masalah. Nah, jadi ehipasiko ini kita mencoba. Kita berusaha mencoba ya, datang, kita tak belajari, kemudian kita praktekkan. Nah, ini adalah salah satu kualitas dari Dhamma. Sehingga kalau Bapak Ibu kita hanya belajar Dhamma ini secara literatur, ya kan? Ya kan kita nggak mau jadi dosen. Ya, kita belajar Dhamma itu untuk kita tahu dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itulah, nah ketika kita belajar Dhamma, nah kita juga harus pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan, praktek pelan-pelan, ya. Dan Dhamma itu adalah menuntun ke dalam batin kita. Dan juga Dhamma dapat diselami oleh para bijaksana, ya. Jadi orang yang memahami Dhamma di sini dikatakan dia adalah orang yang bijak, ya. Dia yang bijak karena dia bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dalam semua kehidupan. Nah, jadi ini adalah kualitas dari Dhamma. Nah, kualitas dari Dhamma ada ini yang Bante sudah jelaskan. Mungkin secara analogi yang Bante selalu ulang-ulang kepada Bapak Ibu adalah kalau kita analogi semua ya, maksudnya kasih kesimpulan bahwa ibarat kata Bapak Ibu, yang biasanya Bante selalu kasih contoh antara rica dan sakit perut ya. Bante rasa Bante mesti ulang lagi. Nah, jadi misalnya tadi pagi Bante makan rica banyak. Nah, setelah makan rica banyak-banyak akhirnya sakit perut. Ya kan? Setelah sakit perut, Bante pergi ke dokter. Dokter akan tanya, Bante makan apa? Kasih tahu dong, makan rica. Ya kan? Berapa banyak? 3 sendok. Ya kan? Ricanya dari mana? Dari Manado lagi, pedas. Nah, terus kasih tahu semua, akhirnya dokter bilang kepada kita, oh iya, jadi Bante pulang dari sini minum obat ya. Setelah Bante pulang ke Cetia, kan ada 3 pilihan kan, A, B, dan C. Pilihan yang A, atau kita bilang auban ya, kepala batu ya. Obatnya Bante nggak minum, tetapi ricanya karena enak, ya kan Bante masih makan. Menurut Bapak Ibu sembuh apa enggak? Ya. Yang kedua B, bokangguan ya, maksudnya nggak mau rugi ya. Ricanya enak masih dimakan, tetapi sayang sudah bayar dokter, sudah dapat obat, makan juga. Berarti nggak mau rugi, obat dimakan, rica juga dimakan. Nah, kira-kira bisa sembuh nggak kalau seperti ini? Yang ketiga, yang C adalah obatnya kita makan, terus ricanya kita stop. Nah, kalau Bapak Ibu mau cepat sembuh, Bapak Ibu pilih mana? A, B, apa C? Ya, kalau Bapak Ibu mau cepat sembuh, tentunya Bapak Ibu pilih C. Nah, Bapak Ibu pilih C ini berarti C adalah pilihan, ya kan? Pilihan, bukan doktrin. Anda harus pilih yang C, nggak boleh pilih yang lain. Tidak. Kita bisa pilih A, bisa pilih B, bisa pilih C. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang beda dengan Buddha ajarkan kepada kita? Inilah duka, inilah sakit diare. Sebab dari duka, gara-gara makan rica.
lenyapnya duka, ya kan? Stop makan rica dan jalan menuju lenyapnya duka, minum obat. Jadi Bapak Ibu, walaupun 2600 tahun yang lalu sampai hari ini metodologi mengenai pembebasan untuk kesembuhan orang atau kadang-kadang di dalam kalau Bapak Ibu pernah bikin skripsi juga sama. Bab 1 adalah pendahuluan, latar belakang masalah. Bab 2 adalah teori, bab 3 mulai masalah yang terjadi, dan bab 4 adalah penyelesaian. Nah, berarti Dhamma atau 4 kesunyataan mulia sudah dibabarkan oleh Buddha 2600 tahun yang lalu sampai hari ini dipakai di semua bidang. Dan ini yang dibilang tak lapuk oleh waktu. Walaupun digunakan oleh semua bidang dan kalau kita aplikasikan di dalam hidup kita, maka masih bermanfaat, ya. Jadi inilah yang Bante kurang lebih bilang, ya tadi, yang sudah sempurna, yang tak lapuk oleh waktu. Jadi ini semua yang konklusi daripada perenungan mengenai Dhamma dan bagaimana kita respect terhadap Dhamma. Sebelumnya Bante lupa yang kemarin bagaimana Bapak Ibu respect terhadap Buddha. Ketika Bapak Ibu datang di wihara Cetya atau kalau misalnya Bapak Ibu tadi membaca Cetya Wandana, dimanapun yang ada gambar Buddha, dimanapun yang ada rupang Buddha, dimanapun yang ada relik Buddha, dimanapun ada stupa, di situ saya memuja. Nah, berarti kita memuja Buddha dengan cara itu. Ya, bagaimana cara memuja? Dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Nah, itu kita memuja. Nah, bagaimana kita menghormati Dhamma? Dengan tidak meletakkan buku-buku Dhamma itu sembarangan, ya. Kadang-kadang kalau buku seperti ini taruh di lantai, ya kan? Cuma taruh di lantai. Kadang-kadang buku seperti ini dilangkahin. Bagaimana Dhamma yang ada di sini bisa menyelamatkan Anda kalau Anda nggak respect sama itu? Even ini benda, ya, even ini benda, tetapi makna yang ada di dalam buku ini bisa membawa kita menuju pencerahan. Tetapi kita cuma taruh di lantai, kadang-kadang dilangkahin gitu ya. Kadang-kadang kalau mau rapihin buku pakai kaki lagi. Bagaimana Anda bisa mencapai kesucian kalau Anda tidak respect sama itu? Ya, oleh karena itulah kita harus menyimpan buku-buku atau teks di dalam sebaik mungkin, ya. Kita harus menyimpan dia sebaik mungkin, jangan sampai rusak, ya, jangan sampai rusak. Sehingga kita di situ cara kita respect terhadap Dhamma, ya. Di situ kita respect terhadap Dhamma. Nah, Anda respect terhadap Dhamma juga bagaimana? Cara yang lain yang kita respect terhadap Dhamma, ketika kita belajar Dhamma, kita memperhatikan sungguh-sungguh. Ya, ketika Anda sedang belajar, Anda perhatikan sungguh-sungguh. Jangan lagi belajar Dhamma, sampingnya lagi chat, sampingnya lagi buka Instagram. Nah, jadi itu adalah respect terhadap Dhamma atau penghormatan terhadap Dhamma. Banyak cara, beberapa penghormatan yang lain, tapi yang sekarang Bante lihat yang seperti ini yang kurang, ya, yang kurang, terutama kita di wihara Theravada, ya, kita kurang banget. Kalau misalnya mereka di wihara Mahayana, nah mereka itu sangat rapi, ya, nggak boleh buku ada mejanya sendiri dan seterusnya, ya. Kadang-kadang kalau kita buku taruhnya sembarangan dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah pola perbedaan atau respect terhadap Dhamma. Coba kita lihat teman-teman kita yang beragama lain, bagaimana mereka memperlakukan kitab suci dengan baik, ya kan? Mulai cara pegang, ya, cara menyimpan dan seterusnya. Dari situ respect terhadap ajaran karena mereka tahu bahwa ajaran ini bisa menyelamatkan mereka, bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itulah cara-cara seperti ini walaupun terdengar kuno tetapi ini adalah bentuk daripada respect, ya. Nah, jadi ini yang Bante perlu sampaikan. Nah, berikutnya salah satu respect terhadap Dhamma juga
ketika Bapak Ibu sedang belajar Dhamma, nah Bapak Ibu selain fokus, kita harus benar-benar mendalami ya, mendalami dan kurangi pikiran-pikiran kita yang muncul, dalam hal ini pikiran-pikiran yang bersifat emosi-emosi negatif. Kalau Bapak Ibu lagi stres, lagi apa, ya coba jangan baca ya. Nanti Anda lebih mumet begitu. Jadi, nah ketika kita misalnya punya emosi-emosi negatif, kita gunakan pokoknya Dhamma itu untuk loba dosa kita sendiri, bukan buat orang lain ya. Jadi dari cara situ Dhamma ini akan bermanfaat buat kita. Selain itu berarti ya kita salah pakai Dhamma ini ya. Nah jadi ini pembahasan Bante mengenai topik Dhamma pada hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan, oke. Ini ada pertanyaan dari Cimewa. Ya, di zaman sekarang orang tidak percaya, ya kan, bahwa bisa saja orang mencapai tingkat kesucian arahat dan mencapai nibbana, walaupun belum masuk sangha dengan jubahnya. Yang saya herankan mengapa jika tidak memakai jubah, seorang arahat rumahan tidak bisa bertahan lama hidupnya. Bagaimana dengan arahat mencapai nibbana? Oke, kalau misalnya yang penjelasan mengenai arahat, di mana mereka paling lama, kalau misalnya umat biasa yang tidak berjubah, maksudnya paling lama itu adalah sekitar, kalau nggak salah 7 hari ya, 7 hari. Karena dikatakan bahwa orang yang telah mencapai arahat seperti itu, nah mereka biasanya memiliki batin yang sudah berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Sehingga kondisi yang lebih tepat untuk mereka adalah sebenarnya berjubah ya, dengan memiliki sila dan seterusnya. Jadi ini adalah perbedaan di sini ya. Jadi ini kalau misalnya mereka belum berjubah, biasanya mereka belum bisa bisa paling lama 7 hari ya, paling lama 7 hari. Oke, mungkin ini dari Bante. Untuk arahat di zaman sekarang siapa? Nah ini masalahnya kita di umat Buddha ya. Ya di umat Buddha itu masalahnya kami para biku kendala juga Bapak Ibu ya. Kita juga nggak boleh sembarang ngomong. Misalnya begini, Bante kasih contoh begini. Misalnya misalnya gini, contoh si biku A ini misalnya sakti, dia sakti, ya benar-benar sakti. Dia sendiri nggak bisa ngomong bahwa dia sakti. Kalau dia benar-benar sakti, misalnya, terus istilahnya punya kemampuan lah, indra keenam dan seterusnya. Nah dia ngomong kemana-mana, saya punya indra keenam dan seterusnya, bla 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 bla. Di dalam Vinaya, dia melakukan pelanggaran yang namanya pacittiya. Kalau misalnya dia nggak sakti, tetapi dia klaim, ya ini dia klaim, maka dia akan mendapatkan pelanggaran yaitu parajika. Nah jadi susah ya, makanya siapa yang arahat, siapa yang enggak, kami juga bingung. Maksudnya bukannya kami nggak tahu, tetapi kami nggak bisa maksudnya kasih umumin kepada Bapak Ibu gitu loh. Biasanya kalau kami pergi, biasanya beberapa guru yang saya kenal dekat, mereka akan bilang, lu namaskara tuh sama itu tuh sana tuh. Itu sudah ini loh, sudah misalnya, sudah masuk misalnya ya. Masuk, maksudnya masuk arus. Mungkin tingkat 1, 2, 3, atau 4 kita nggak tahu. Tetapi dia bilang, ini sudah masuk arus, kamu pergi sana, namaskara. Nah atau kalau misalnya kita ketemu dengan yang ini, dia bilang, oh guru ini bagus, misalnya sudah mencapai ya kesucian atau apa. Nah jadi ini adalah yang biasa kayak kami ngomong, tetapi di antara sangha ya, di antara para biku. Tapi nggak mungkin kita bocorin, oh cari ini ya. Kecuali benar-benar mereka sudah meninggal, nah baru kadang-kadang ya dikasih tahu bahwa
karena sudah ada relik dan seterusnya. Nah, biku yang ini sudah mencapai. Nah, tetapi kalau biasa masih hidup, itu masih apa ya? Kita masih biasanya para biku aja yang tahu gitu. Paling pun para biku yang tahu biasa ajak umat, ayo kita pergi misalnya ya, pergi berdana ke biku yang ini. Nah, paling gitu doang, paling jauh ya. Kita nggak ngomong sampai seberapanya gitu ya. Benarkah nibbana saupadisesa, hidup seseorang arahat tadi selama menjalankan hidupnya dibantu oleh Gandaba? Kalau yang istilah ini saupadesa ini saupadisesa, Bante nggak paham. Tetapi kalau Gandaba, setahu Bante itu Gandaba itu makhluk semi dewa ya. Maksudnya dia bukan dewa yang full, tetapi dia semi dewa yang biasanya hidupnya kalau mungkin kita lihat di film-film umum, Gandaba itu seperti makhluk yang malaikat yang main alat musik, yang main trompet. Nah, itu adalah Gandaba ya. Dan mereka biasanya menikmati wangi-wangian. Jadi hio, dupa yang bagus, mungkin kemenyan, mungkin gaharu, mungkin cendana. Nah, seperti ini yang mereka nikmati. Nah, jadi kalau misalnya yang ini Bante kurang paham ya, maksudnya nibbana saupadisesa. Nanti coba Bante lihat lagi ya. Nanti coba Bante pelajari dulu. Nanti kalau misalnya sudah dapat jawabannya, baru kita sharing lagi ya. Terima kasih. Bante, alasan Bante kenapa mau jadi sangha, sedangkan Bante sudah sekolah tinggi. Ya, kalau kita jadi sangha juga sekolah nggak tinggi juga bagaimana gitu ya, juga ya umat-umat juga sekolahnya sudah tinggi, masa kami sebagai biku sekolahnya di bawah umat gitu kan. Nah, jadi kalau Bante mau jadi anggota sangha karena Bante rasa biar hidup itu lebih bermanfaat buat orang banyak ya, lebih bermanfaat. Kalau misalnya Bante jadi perumah tangga, mungkin hidup cuma buat ya paling istri, anak 3, ya kan? Sama papa mama mertua, papa mama sendiri. Udah selesai. Ya, tapi kalau misalnya kita jadi anggota sangha, kita bisa bermanfaat buat banyak orang dan kita punya banyak waktu juga untuk mempraktekkan dhamma. Nah, jadi kita lebih punya challenge, maksudnya kita bisa memberikan dhamma itu lebih gampang kepada banyak orang. Sedangkan kalau misalnya kita jadi perumah tangga biasa, challenge-nya lebih sedikit ya. Kesempatan-kesempatan untuk berlatih itu lebih sedikit ya. Nah, jadi ini mungkin dari Bante. Kenapa mau jadi Bante? Yang kedua, juga kita sadari bahwa hidup kita nggak panjang. Ya, hidup kita nggak panjang. Kalau biasa Bante ganggu sama anak-anak, Bante bilang 45 udahlah udah mau jalan. Ya, biar ganti badan baru ya, biar ganti badan baru terus sudah nggak pusing gitu kan. Nah, jadi yang kedua kita harus perenungan bahwa hidup kita nggak kekal. Jadi apapun yang kita punya sekarang ya sebisa mungkin kita kasih kepada orang, ya kan? Sebisa mungkin kita kasih kepada orang. Jadi ini adalah yang kedua ya, alasan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita sudah tahu bahwa hidup itu pilihan, ya kan? Hidup itu pilihan. Kalau perumah tangga bahagia, ya bahagia sekarang, bahagia nanti tua, dan bahagia nanti. Tetapi kalau misalnya kita sebagai sangha, kita bahagia sekarang dan kita bisa bahagia sampai nanti juga sama. Tetapi yang kita bisa bahagiakan lebih banyak orang, ya kan? Lebih banyak orang karena kita sadari bahwa ya hampir semua makhluk itu adalah orang tua kita dulu. Jadi bagaimana kita berkontribusi untuk membawa kebahagiaan ini kepada ya mereka ya, termasuk pada malam ini ya kepada kalian hari ini, ya kan? Jadi ini mungkin alasan-alasan dari saya pribadi ya, alasan untuk saya pribadi ya. Oke, yang berikutnya adalah dari Citanti. Nanti kalau kelihatan mau tanya lagi boleh ya.
Jadi kalau Clayton kapan mau jadi Samanera? Ya, karena Clayton ini Bapak Ibu dari Manado ya. Dia pinter banget puisi. Waduh, kalau bikin puisi itu jago ya. Sampai di kantor gubernur. Tetapi Bante bilang, ayo jadi Samanera. Katanya nggak mau. Karena masih suka meluk sama mama katanya. Ya, jadi ya nggak apa-apa, masih kecil ya. Clayton masih kelas, mungkin SMP sekarang kelas 1. Nah, dari Citanti Lina adalah misalnya umat udah meninggal mempunyai relik. Apa itu mencapai arahat? Ya, jadi relik di sini bukan patokan satu-satunya bahwa itu adalah arahat, bukan ya. Jadi relik ini adalah kita bilang sisa pembakaran. Sisa pembakaran dari siapa? Dari jasmani ya. Jadi dari jasmani. Nah, kadang-kadang untuk orang-orang yang memiliki kadar kalsium yang tinggi, ini bisa mengkristal dan disitulah dibilang menjadi butiran-butiran kristal. Dan kalau mungkin dalam agama Buddha sering disebutkan relik. Tetapi semata-mata itu bukan faktor untuk orang mencapai kesucian, itu bukan ya. Jadi bukan. Misalnya Bante kasih contoh, orang yang pasang ring 7 di sini di paru di jantung, begitu dia dikremasi, ringnya ketemu ya. Wih, nah, itu bukan ya. Jadi yang gitu bukan. Jadi semata-mata kita melihat kesucian di sini bukan dari reliknya, tetapi dari perilaku hidupnya. Dan relik itu bermacam-macam. Yang kalau misalnya relik yang seperti yang kita lihat di Thailand, beberapa guru. Jadi beberapa guru kadang-kadang ya, ketika guru kami misalnya dia cukur rambut, rambutnya itu dikumpulin. Jadi ada sekretaris yang ngumpulin rambut bekas cukuran ya. Bantainya masih hidup, tetapi ada beberapa dari bekas rambut itu kemudian mengkristal, walaupun bantainya masih hidup. Nggak boleh ngomong bantai siapa ya. Jadi dipastikan dulu saya nggak ngomong bantainya siapa. Ada juga waktu satu lungpo dia sakit, jadi ambil darah. Jadi ambil darah kan, pergi ke lab ambil darah. Nah, kan darah yang diambil di lab itu kan kadang-kadang ya nggak dipakai semua, jadi ada sisa. Nah, dokternya, karena dokternya muridnya lumpuh, dia izin ke lumpuh boleh nggak saya simpan sisanya? Lumpuh izinkan, oke kamu simpan nggak apa-apa. Ya, dari dia simpan darah tersebut, kemudian berubah menjadi relik ya, berubah menjadi relik. Nah, beberapa juga daripada guru dari beras, ya kan, dari beras yang dia makan. Biasanya kalau para lumpo mereka nggak habiskan, mereka suruh cuci atau kasih kita makan, ya, suruh kita kasih berbagi gitu ya. Nah, ada yang ambil kadang-kadang juga beras disimpan juga jadi kristal. Nah, jadi relik itu bukan hanya orang yang sudah meninggal aja. Jadi kadang-kadang ya seperti tadi Bante cerita, nah itu ada yang ini ya, beberapa gitu ya. Jadi ada beberapa item ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa juga menganggap bahwa relik itu satu-satunya patokan, bukan. Ya, jadi biasanya ketika orang dikatakan suci, ada guru yang ya kita anggap level dia sudah tinggi dan dia lihat. Misalnya si A sudah mencapai arahat dan dia bisa melihat yang di bawah dia. Jadi dia bisa istilahnya ketika kita tanya apakah guru kita ini sudah mencapai, kita tanya ke orang ini dan beliau akan bilang oh ya sudah. Nah, jadi ada kayak seperti itu ya, ada seperti itu. Nah, jadi ini ya, terima kasih. Ya, jadi tiap hari mesti meditasi, jadi biar reliknya banyak. Nggak usahlah kita cari relik ya. Masa nanti mati baru Anda bahagia. Tetapi kan bikin bahagia dari sekarang ya. Dari sekarang nggak stres, dari sekarang nggak marah-marah, dari sekarang nggak ngomel-ngomel. Saya pikir itu lebih penting daripada kita punya relik nanti ya. Kalau Bapak Ibu mau bikin relik, itu bisa bikin sekarang di heaven. Bisa ya, Bapak Ibu ke heaven. Kalau nggak salah ada satu heaven ini ya, heaven grand heaven. Bante nggak promosi.
Tetapi ada satu program di mana abu bekas kremasi Anda dijadikan berlian. Ya, kalau jadi Bapak Ibu mau, nah Bapak Ibu bisa bikin di sana. Jadi yang penting sekarang meditasi aja ya. Meditasi dan belajar. Hah? Oh, ada satu lagi. Di mana? Oh, dari Koroy ya. Iya, iya. Ini dari Clayton, katanya dia nggak mau jadi Samanera ya. Bante kira ada murid berikutnya dari Manado, ternyata nggak ada ya. Kemarin ada dapat satu murid dari India ya, jadi Kapin, dia bilang ke Bante Momo, Bante Momo coba izin minta izin ke Bante Damawudo, saya mau jadi Samanera, boleh nggak? Ya, ketika dia ngomong begitu dengan senang hati Bante bilang oke, kasih. Terus Bante Momo kemarin telepon saya, dia bilang, dia mau jadi Samanera, tapi cuma mau 10 hari. Coba kamu blessing. Jadi ketika kemarin Bante telepon ke Kapin ya, ke Samanera Kapin sekarang. Bante bilang, dah kalau kamu mau jadi Samanera 10 hari boleh, tetapi lebih dari itu saya lebih bolehin. Saya bilang, malah kita lebih bahagia ya. Nah itu sudah di sana ya. Terus ini ada dari Koroy. Oh, kenapa umur 45? Enggak, itu ya itu wishnya aja ya. Jadi kalau misalnya kita punya cita-cita seperti itu, maksudnya kita punya harapan, ya siapa tahu next kita masih ketemu dengan guru-guru yang lebih bagus lagi gitu kan. Sehingga kita punya wawasan dan istilahnya dengan bimbingan-bimbingan yang masih bagus. Nah, kita bisa apa prakteknya jadi lebih bagus juga gitu ya. Karena sekarang guru-guru yang berkualitas juga sudah banyak yang nggak ada ya, sudah banyak yang meninggal. Seperti tahun lalu ya, di Thailand kalau Bapak Ibu tahu kurang lebih 5 apa 6 lungpo yang dianggap sudah mencapai kesucian itu ya meninggal ya, hampir dalam setahun 6. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa ketemu dengan mereka, ya itu lebih bagus ya. Dan terakhir dari Mehwa, Arahat sama dengan Ahosi. Ahosi karmanya ya. Ahosi karma, karma jail. Kalau Ahosi, apakah Arahat itu punya Ahosi karma? Iya. Jadi Ahosi karma itu bukan berarti karmanya nggak muncul ya. Bukan Ahosi karma itu bukan berarti karmanya nggak muncul. Karmanya tetap muncul, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Nah, Bante kasih contoh begini. Kita punya uang, misalnya ketika Bapak Ibu awal-awal kerja ya, misalnya Bapak Ibu awal-awal kerja, let's say kita bilang gajinya cuma 5 juta ya, Anda punya gaji 5 juta, ketika Bapak Ibu punya gaji 5 juta, Bapak Ibu misalnya beli handphone yang nilainya 10 juta pakai kartu kredit, sehingga berasa ketika gaji kita 5 juta dengan handphone yang 10 juta, kita merasa berat. Ya, kita merasa berat. Tetapi Bapak Ibu kalau Bante balik keadaannya, seorang direktur yang punya gaji 200 juta satu bulan, terus dia beli handphone pakai kartu kredit yang nilainya 10 juta. Kira-kira berat apa enggak? Ya, seorang direktur punya gaji 200, beli handphone 10 juta. Kira-kira nggak berat, tetapi bagi karyawan level 1 dengan gaji 5 juta, punya handphone harga 10 juta, cicilan, berat. Nah, ini sama dengan perbedaan antara si orang yang belum mencapai arahat sama orang arahat. Yang sudah mencapai arahat mengenai karma buruknya. Ya, karma buruknya sama 10 juta, sama juga 10 juta, tetapi yang di atas ketika dia menjadi arahat, istilahnya secara nggak langsung dia menjadi direktur dengan karma baik yang lebih besar, sehingga
nilai 10 juta itu bagi dia nggak apa-apa. Tetapi bagi kita ya karma itu sangat berat. Karena aduh 10 juta mau bayar bagaimana. Tetapi bagi direktur aman. Nah ini perbedaan ya mungkin penjelasan Bante buat ahosi karma ya. Jadi nilai 10 jutanya itu tetap sama. Tetapi kondisi berbeda. Yang satu kondisi ketika sebagai staf biasa sama kondisi sebagai direktur ya. Oke ya. Katanya masih ada di YouTube lagi Bapak Ibu satu ya. Oke, silakan. Pertanyaannya, kalau kita punya reliks, apakah reliks tersebut bisa tambah banyak? Kalau Anda punya relik, apakah Anda, ini pertanyaan terakhir tentang relik ya, ya untuk hari ini. Kalau Anda punya relik, apakah relik Anda bisa bertambah banyak? Tergantung Anda. Ya, tergantung Anda. Kalau Bapak Ibu lihat, saya pernah pergi ke satu guru, jadi saya sering kalau ke Thailand itu ke tempat Achan Krisada ya. Jadi Achan Krisada yang selalu Bante bilang, dia yang sumbang emas di Bodh Gaya itu 289 kilo. Ya, 289 kilo. Kemudian Achan sendiri dia juga kebaktian ya. Dia tetap kebaktian walaupun dia punya kesibukan luar biasa, tetapi jam 4 pagi sudah bangun. Saya tinggal sama beliau kalau di Thailand kurang lebih bisa ya, kalau Bante sering ke sana, Bante sering tinggal di tempat dia minimal 2 minggu atau seminggu gitu kan. Jam 4 pagi beliau sudah bangun, duduk meditasi. Kemudian jam 6 pindah patah. Nah, itu kebiasaan beliau. Malam juga sama, jam 7 centing sampai jam 9. Nah, ini kalau dia di Thailand, tapi kalau dia di India sama, dia tetap ke Bodh Gaya juga ya untuk sembahyang, istilahnya baca parita. Suatu ketika waktu Bante ke tempat dia di lemari ya, jadi di lemarinya ada lemari relik. Jadi mungkin kayak ada lemari yang pakai kaca gitu kan yang kita bisa lihat. Jadi di situ banyak botol kayak stupa-stupa relik yang dari bahan akrilik ya. Jadi banyak. Nah, ketika Bante lihat dari dekat, Bante lihat kok banyak ini ya, pasir gitu. Maksudnya kayak dari tempat stupa. Misalnya ini tempat stupa, tempat reliknya, di dasar kaca itu kok banyak kayak bintik-bintik gitu. Maksudnya banyak kayak pasir gitu. Saya waktu itu nggak ngeh. Terus saya bilang, Acan, kok tempat reliknya kamu kotor? Maksudnya banyak serbuk gitu, kotor. Terus dia bilang, hah, kotor bagaimana? Nggak mungkin lah dia bilang, karena yang pegang kunci itu dia sendiri. Dan nggak mungkin itu kotor, karena dia orangnya setahu Bante bersih banget kan. Jadi pas dia lihat dari dekat, dia bilang, ini kan relik. Maksudnya relik yang keluar gitu. Maksudnya harusnya kan relik itu di dalam botol. Tetapi itu keluar di samping-samping sini nih. Dan itu sangat banyak. Ya, itu sangat banyak. Nah, jadi relik yang datang itu bisa seperti itu. Jadi dia bilang ya memang kadang-kadang kalau umat-umatnya juga lagi baca parita, nah mereka juga bisa dapat gitu katanya saya sih nggak ini ya, tetapi yang itu Bante lihat sendiri. Jadi di dalam satu lemari itu banyak ya, dia ada reliknya banyak. Ada juga beberapa umat yang Bante kenal, mereka juga bilang relik yang ada di rumah mereka juga berkembang ya. Berkembang karena kenapa? Karena banyak dipercaya bahwa karena relik ini suci, biasanya yang asli dijaga oleh para dewa ya. Yang asli dijaga oleh para dewa. Nah, sehingga kalau misalnya yang istilahnya yang muja, yang kita yang doakan dan seterusnya orangnya baik, maka dia bisa berkembang. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita yang punya relik hatinya nggak bagus dan seterusnya, dia bisa hilang. Nah, jadi ini adalah mengenai relik ya, mengenai relik Bante rasa. Jadi bisa bertambah, bisa. Kadang-kadang katanya bisa membelah gitu ya. Kalau Bante sih yang begitu nggak ini ya, nggak bukan ya, bukan yang utama lah ya, bukan yang utama.
Ada, tetapi itu bukan yang ini ya, maksudnya bukan kita punya priority untuk ngurusin tiap hari liatin ada 5, ini hari tambah berapa. Bante nggak pernah hitung ya, pokoknya sudah terima ya sudah, taruh di altar buat sembayang, buat objek puja ya. Cuma itu, oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung karena sudah malam, ya mungkin Bante langsung ke doa dedikasi ya. Jadi Bapak Ibu bertekad dulu, kemudian Anda membacakan doa dedikasi. Semoga dengan kebajikan ini bisa melimpah pada sanak keluarga kita dan seterusnya. Nah, semoga juga Bapak Ibu bisa memiliki keyakinan yang bertambah kuat kepada Tri Ratna hingga Anda mencapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dharma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, marilah kita melakukan